Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Mari pagi hari ini kita sama-sama membawa hati kita dekat kepada Tuhan lewat pujian penyembahan dan doa. Mari rindukan Roh Kudus yang mengalir dalam setiap hati kami, kita semua dan juga dalam setiap rumah-rumah tempat di mana kita berada saat ini. Mari kita persembahkan hati kita dan segenap pujian yang terbaik untuk Tuhan. Silakan. Kami rindu menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Mari nyanyikan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sekali lagi bawa hatimu pada Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sembah, Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Kami sanjung Tuhan. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Katakan hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sembah nama-Nya. Hanya Kau satu di hati kami. Mari sembah nama-Nya. Terima kasih biar hadirat-Mu mengalir kami sembah Kau yang langsung ditinggikan, Kau yang layak kami sembah.
kasih Yesus. Sikana makara bakara Terima kasih Roh Kudus. kunihana masana Ini hati kami, kunihara masena mara ini hidup kami. Kami mau serahkan bagimu, Yesus Tuhan. Kiana ya Rama, Shana ya Rama ya Rama. Penuhi kami, biar Kau yang semakin bertambah dalam hidup kami. Kiana ya Rama, Shana ya Rama ya Rama. Kami mau sembah nama-Mu. Mari angkat tangan-Mu. Mari hari ini pandang Shikana wajah-Mu. makata kara Kami mau bersyukur Tuhan. sukunari araba Kami mau bersyukur. Kami rindu menyembah-Mu lebih lagi Yesus. Mari naikkan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari angkat kedua tanganmu, nyanyikan. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu dalam naungan sayap-Mu. Ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hati. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Oh kasih-Mu, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Amin Tuhan. Kami tahu setiap nama kami, setiap hidup kami senantiasa terukir ya Tuhan. Di dalam lubuk hati-Mu juga Tuhan, di dalam tangan-Mu sendiri Tuhan. Kami tidak pernah lepas dari pandangan mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati kasih karunia Tuhan yang selalu baru bagi kami setiap pagi. Dan sebentar ini Tuhan, kami rindukan Roh Kudus berbicara, menyiapkan kami
menasehatkan kami, menguatkan kami untuk hari-hari yang akan kami jalani di depan. Biar sungguh-sungguh kuasa firman-Mu boleh menuntun setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi Tuhan katakan, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Happy New Year sebelumnya ya, selamat tahun baru. Senang sekali bisa menyapa Anda di awal tahun ini. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebentar lagi dalam hitungan 4 hari lagi kita akan bersama-sama ada sebuah himbauan untuk berpuasa dari gereja untuk kita semua bersama-sama keluarga. Saat teduh pagi ini bisa bersama-sama juga mengambil bagian untuk kita berdoa puasa bersama-sama selama 21 hari. Dimulai dari tanggal 10 Januari sampai dengan 30 Januari 2024. Nah pagi hari ini saya akan membagikan sedikit firman mengenai kebenaran tentang berpuasa. Jadi saya berikan judul khotbah pagi hari ini, disiplin berpuasa itu indah. Bapak Ibu memang di gereja tempat di mana kami melayani di GMS selalu ada seruan gitu ya untuk berdoa berpuasa selama 21 hari di awal tahun. Tetapi sekali-kali seruan berpuasa ini tidak boleh menjadi sebuah rutinitas atau sebagai program gereja semata. Kenapa? Karena puasa itu ada sesuatu yang alkitabiah Bapak Ibu. Dan puasa itu sendiri adalah sebuah waktu di mana kita secara khusus memerintahkan seluruh keberadaan diri kita, tubuh, jiwa, roh kita untuk mencari Tuhan. Jadi puasa adalah waktu di mana kita ini membawa diri kita sepenuhnya, mempersembahkan hidup kita sepenuhnya untuk mencari Tuhan. Bentuknya adalah dengan tindakan berpuasa. Puasa secara alkitabiah memang definisinya sangat mudah. Bapak Ibu tentu tahu kalau bilang puasa ya artinya menjauhkan diri dari makanan dan minuman, bahkan demi maksud rohani gitu ya. Walaupun zaman sekarang ada mungkin yang punya ide gitu ya, saya puasanya enggak puasa makan, saya tak puasanya puasa gadget. Ya boleh-boleh saja. Tetapi kembali kepada hal yang sifatnya alkitabiah, puasa di dalam Alkitab itu selalu berbicara mengenai menjauhkan diri dari makanan dan minuman dalam waktu tertentu dengan tujuan atau maksud yang rohani. Nah, sebetulnya puasa ini merupakan salah satu cara kita sebagai umat Tuhan untuk mengekspresikan. Mengekspresikan apa Bapak Ibu? Yang pertama, puasa adalah cara kita mengekspresikan kerinduan, kehausan, kelaparan kita akan Tuhan dan akan perkara-perkara rohani yang disediakannya bagi kita. Bapak Ibu ingat ketika Rasul Paulus bertobat dalam perjalanan di Damsyik, dikatakan sesudah melihat penglihatan itu yang begitu luar biasa di tengah jalan, kemudian oleh penglihatan itu mata Saulus sampai buta, tidak bisa melihat. Dan mungkin peristiwa pengalaman rohani itu begitu mencengangkan bagi dia. Karena dia mengalami sendiri suara yang terdengar dari langit berkata, Saulus, Saulus mengapa engkau menganiaya aku? Dan Saulus mengenali bahwa suara itu adalah mengidentifikasikannya dengan Yesus yang dia aniaya. Lalu dengan sebuah pengalaman rohani yang spektakuler ini kemudian dikatakan dalam Alkitab Kisah Rasul pasal 9, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri setelah ini, dikatakan bahwa Saulus kemudian tidak makan beberapa hari lamanya. Tentunya Saulus sengaja melakukan itu, kenapa? Karena Saulus ini merasakan sebuah kebutuhan, kehausan untuk mengerti, untuk mengenal perkara-perkara rohani yang baru saja dia alami dan yang akan Tuhan nyatakan kemudian. Jadi puasa itu yang pertama-tama adalah ekspresi dari kehausan, kerinduan, kelaparan kita untuk mencari Tuhan, untuk mendapatkan perkara-perkara rohani yang Ia sediakan bagi kita. Berikutnya apa Bapak Ibu? Bukan sekedar ekspresi kehausan, kelaparan, tapi juga adalah ekspresi kerendahan hati yang menyatakan bahwa kita sadar kekuatan kita ini terbatas. Kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita berkata, Tuhan aku nggak mampu, tolong aku. Dan untuk menyatakan kesungguh-sungguhan kita bahwa kita ini benar-benar membutuhkan Tuhan, maka kita ini menjauhkan diri secara sengaja dari makanan dan minuman dengan cara berpuasa di hadapan Tuhan. Di Alkitab pun Bapak Ibu bisa lihat banyak sekali kisah-kisah yang menunjukkan ekspresi ini. Bahkan Tuhan Yesus pun sebelum memulai pelayanannya di muka bumi ini,
Tuhan Yesus pun bahkan berpuasa 40 hari 40 malam Bapak Ibu. Menyatakan bahwa kerendahan hatinya yang meminta penyertaan Tuhan sebelum Tuhan Yesus memulai segala pelayanannya. Yang ketiga, tadi saya juga sudah sempat singgung, yang ketiga adalah puasa itu merupakan ekspresi kesungguh-sungguhan kita dalam menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita, dan itu menjadi bagian dari ibadah kita. Bapak Ibu mungkin pernah dengar atau pernah ingat kisah dalam kitab Lukas bagaimana dikatakan menanti kedatangan kelahiran Tuhan Yesus. Dikatakan ada seorang wanita, seorang nabi perempuan bernama Hana, anak Fanuel dari suku Asher. Di Lukas pasal 2 Bapak Ibu bisa baca ceritanya. Dikatakan Hana ini seorang nabi perempuan yang seorang janda, sudah lanjut umurnya dan berumur kurang lebih 84 tahun, dan ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang malam ia beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Jadi ini adalah menyatakan sebuah devotion, kesungguh-sungguhan seorang yang beribadah kepada Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan dalam hidupnya. Ia mempersembahkan ibadahnya di hadapan Tuhan, salah satunya juga dengan berdoa puasa. Ya. Nah, dari sini Bapak Ibu kita belajar untuk benar-benar menyongsong seruan doa puasa yang sebentar lagi akan kita jalani. Sekali lagi bukan dengan rutinitas, bukan hanya sebagai sebuah program. Tapi kita mau memakai kesempatan ini bersama-sama kita, seluruh jemaat GMS dari Sabang sampai Merauke, bersama-sama kita akan melakukan doa puasa korporat 21 hari. Untuk mengekspresikan apa tadi Bapak Ibu? Kehausan, kelaparan kita kepada Tuhan. Lalu merendahkan diri, kita mengekspresikan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kesungguh-sungguhan kita. Kita menanti-nantikan Tuhan bersama-sama secara korporat selama 21 hari pada mulai tanggal 10 mendatang. Nah Bapak Ibu, beberapa alasan yang salah oleh karena itu jangan sampai kita, Bapak Ibu Saudara dan saya terjebak dalam hal ini ya. Jadi jangan sekedar ikut-ikutan puasa. Kalau Anda menyaksikan saat teduh pagi ini, doa pagi ini dengan keluarga Anda, coba ingatkan teman-teman satu rumahnya gitu ya, yang di sampingnya diingatkan. Jangan sekedar ikut-ikutan puasa. Nah beberapa alasan yang salah dalam berpuasa adalah berpuasa dengan pengertian seperti ini. Oh saya puasa supaya Tuhan berkenan pada saya. Atau supaya dosa-dosa saya dihapuskan. Itu konsep yang salah Bapak Ibu. Dosa kita ini dihapuskan karena darah Yesus. Dan kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan kita atau amal ibadah kita. Tapi semata-mata karena iman percaya kita. Kita ini berkenan di hadapan Tuhan karena iman percaya kita kepadanya. Jadi puasa bukanlah untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Anda puasa enggak puasa, Tuhan sudah berkenan kepada Anda. Anda puasa atau enggak puasa, Tuhan sudah menyelamatkan hidup Anda. Jadi jangan berpuasa untuk menghapuskan dosa atau untuk mendapat perkenanan Allah. Apalagi alasan yang salah? Puasa untuk diet Bapak Ibu ya. Nah kalaupun sampai nanti berat badan Anda turun, itu adalah bonus. Anggaplah itu sebagai bonus. Tapi jangan puasa numpang motivasi utamanya karena mau diet Bapak Ibu ya. Itu tentunya bukanlah motivasi yang benar di dalam berpuasa. Ingat tadi puasa adalah tidak makan dan minum untuk tujuan rohani ya. Jadi kalau puji Tuhan kalau nanti bisa berat badan turun ya Bapak Ibu, tapi biasanya kalau karena puasa biasanya seringkali balik lagi gitu ya, semoga enggak ya. Tetapi bukan itu tujuannya. Lalu yang ketiga, berpuasa juga bukan untuk sebuah penampilan rohani, untuk membuat orang itu terkesan kepada kita, bukan seperti itu. Dan jangan juga berpuasa sebagai satu alat memanipulasi Tuhan. Ini yang seringkali banyak orang terjebak di dalamnya. Mereka berpuasa dan berdoa lalu merongrong Tuhan. Tuhan aku bahkan sudah puasa loh, maka engkau harus kabulkan doaku seperti yang aku minta. Nah gak boleh seperti itu Bapak Ibu. Justru sebaliknya, puasa itu adalah salah satu sarana yang tujuannya adalah menempatkan hati kita, menempatkan diri kita untuk selaras dengan Tuhan dan dengan kehendaknya. Mempersiapkan hati kita untuk bisa selaras dengan rencana Tuhan, menjalankan apa yang menjadi kehendaknya bagi kita di hari-hari yang akan datang. Buka bersama dengan saya Roma pasal 12 ayat yang pertama, firman Tuhan berbunyi demikian Bapak Ibu. Karena itu saudara-saudara,
Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Rasul Paulus berkata bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Apa maksudnya mempersembahkan tubuh? Apa tubuh kita ini dikorbankan hidup-hidup? Tentunya bukan demikian. Maksudnya adalah dengan cara berpuasa. Present yourself, bawakanlah dirimu sepenuhnya kepada Tuhan. Tubuh, jiwa, rohmu itu diarahkan untuk mencari Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Artinya seluruh kehidupan kita, keberadaan kita perintahkan untuk mencari Tuhan. Ekspresinya adalah melalui tindakan berpuasa. Satu ayat lagi dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, waktu kita berpuasa, kita sedang mengendalikan keinginan daging kita. Kita sedang tanda petik mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Kita sedang melatih, mengekang kedagingan kita supaya apa? Daging kita ini bisa lebih nurut, lebih tunduk, lebih takluk. Supaya Roh Kudus bisa berkuasa, bisa memimpin kehidupan kita. Itulah yang kita mau rindukan terjadi pada saat kita berpuasa, Bapak Ibu. Nah, banyak orang seringkali kalau tiap kali saya membahas mengenai puasa dalam percakapan sehari-hari ataupun lewat berkhotbah, sharing firman Tuhan, seringkali orang highlightnya langsung bertanya kepada hal ini. Gimana caranya? Puasa itu bagaimana? Boleh yang seperti apa? Seringkali patokannya adalah kepada jenis-jenis puasa dan bagaimana melakukannya. Saya mau katakan seperti ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekalipun puasa sebenarnya adalah komitmen pribadi kita dengan Tuhan. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang personal, komitmen pribadi. Sebetulnya nggak ada salah, nggak ada benar. Yang penting niatnya memang betul-betul mau mencari Tuhan dengan segenap hati. Puasa model seperti apapun tentunya masuk akal gitu ya. Jangan puasa, Anda bilang, oh saya puasa, saya hanya ini gitu ya, hanya minum cairan gitu kan. Tetapi Anda minumnya jus alpukat dan free flow. Nah kalau seperti itu ya sebetulnya sama sekali tidak mengekang diri, tidak berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu untuk makan gitu kan, sama aja tetap aja kenyang. Nah bukan seperti itu. Nah sekalipun puasa adalah komitmen pribadi kepada Tuhan dan Tuhan tidak terlalu peduli dengan cara-cara atau jenisnya, tetapi Alkitab memberikan beberapa panduan, petunjuk praktis kepada kita untuk melakukan puasa. Sedikitnya kalau dalam Alkitab itu ada 3 jenis puasa menurut Alkitab ya yang bisa kita pelajari. Tentunya ada banyak variasi juga bisa dilakukan. Yang pertama adalah yang disebut dengan puasa mutlak. Puasa mutlak ini sama sekali tidak makan dan tidak minum Bapak Ibu Saudara. Dan tapi karena terkait dengan kesehatan saya pribadi tidak terlalu menganjurkan. Atau jika Bapak Ibu memang merasa sangat terdorong untuk melakukannya, lebih baik konsultasi dengan medis dulu. Karena tidak makan dan tidak minum selama beberapa hari itu kondisi fisik kesehatan kita harus cukup menunjang. Khawatirnya kalau ternyata Anda tidak siap, fisik Anda tidak cukup kuat, malah tidak jadi berkat nanti puasanya. Malah kan tentunya Tuhan juga nggak mau kita puasa malah jadi sakit dan menyusahkan banyak orang. Nah puasa ini bersifat ekstrim dan biasanya seharusnya dilakukan dalam kurun waktu yang singkat. Biasanya orang puasa mutlak, tidak makan, tidak minum itu 1-3 hari biasanya. Atau dengan konsultasi dan pengawasan dari medis. Untuk pelaksanaan ini bisa dilakukan. Nah yang kedua adalah puasa normal Bapak Ibu. Puasa normal itu tidak makan sama sekali selama beberapa hari tapi tetap minum air sebanyak-banyaknya. Biasanya air putih Bapak Ibu ya. Jadi bukan es degan, es jeruk gitu ya, jus alpukat, bukan yang begitu. Biasanya normalnya adalah air putih gitu kan. Nah pelaksanaannya bisa bervariasi. Bisa mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam atau 24 jam full. Jadi 1 harian full termasuk saat Anda tidur itu juga dihitung. Itu tergantung pada komitmen pribadi.
Biasanya yang normal, yang disebut puasa normal ini minimal itu dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Biasanya seperti itu. Tergantung pada lamanya kita berpuasa normal. Kalau Anda cukup lama mengambil waktunya, bisa memilih di sela-sela itu mengkonsumsi kaldu encer untuk menambah stamina atau jus buah tanpa gula gitu ya. Jus buah yang secukupnya dan sewajarnya. Itu adalah untuk menunjang stamina. Apalagi karena saat kita berpuasa kita juga tetap akan bekerja Bapak Ibu. Bukan kemudian terus libur dan cuti kantor gitu ya. Tetapi tetap kita juga akan bekerja seperti biasa. Lalu yang ketiga adalah puasa sebagian atau tarak. Ini berbicara mengenai mungkin kita hanya akan berpuasa sampai dengan jam 2 siang atau jam 3 sore. Atau tetap makan tapi hanya sayur-sayuran seperti vegetarian gitu ya. Atau menghindari makanan minuman tertentu pada kurun waktu tertentu. Nah, tapi sekali lagi saya mau ingatkan yang lebih penting daripada terpaku pada cara pelaksanaan maupun aturannya adalah memahami esensi dari puasa itu sendiri. Puasa itu adalah sebuah bentuk doa Bapak Ibu. Tadi saya katakan di awal, puasa adalah waktu di mana kita memerintahkan seluruh keberadaan kita untuk mencari Tuhan. Puasa itu sudah adalah sebuah bentuk doa. Jam-jam ketika kita berpuasa itu sesungguhnya adalah seperti waktu-waktu ketika doa terus-menerus secara berkesinambungan dinaikkan dari kehidupan kita. Karena doa itu kan bukan terbatas hanya kata-kata atau secara harfiah, tindakan jasmani yang kita lihat ketika orang itu melipat tangannya menutup matanya. Lalu orang bilang, oh ini dia sedang berdoa. Doa itu tidak terbatas, tapi doa bicara mengenai sebuah postur hati. Saat kita berpuasa, seluruh keberadaan diri kita itu sedang berseru kepada Tuhan. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu. Seperti itu Bapak Ibu. Bahkan tanpa kata-kata, tapi saat kita berpuasa, seluruh keberadaan kita sedang menyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini puasa bukan karena aku ini gak suka makan. Bukan karena aku lagi diet. Tapi aku sengaja memerintahkan tubuhku tidak makan. Karena aku mau mencari Engkau. Jadi itu adalah sebuah doa yang berkesinambungan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, tanpa digabungkan dengan doa dan pembacaan firman, puasa tidak lebih dari sekedar diet. Jadi yang lebih penting daripada sekedar tidak makan ataupun tidak minum Bapak Ibu, yang paling penting adalah waktu-waktu yang biasanya kita habiskan untuk kita makan. Kalau pagi Anda suka biasanya punya kebiasaan breakfast, waktu itu Anda isi tidak dengan piring berisi dengan makanan, tapi dengan Alkitab di depan Anda yang Anda lahap, Anda baca, Anda renungkan. Jam-jam makan digantikan dengan jam-jam pembacaan firman. Jam-jam berpuasa, sekalipun tetap bekerja, batin ini, hati ini selalu dicondongkan kepada Tuhan. Itulah esensi puasa. Itu sebabnya puasa itu indah. Kenapa? Karena puasa itu mendatangkan banyak berkat. Berkat-berkatnya adalah melalui puasa jika kita melakukannya dengan cara yang benar, dengan memahami esensinya, dengan hati yang sungguh-sungguh haus dan lapar, maka Tuhan akan membawa sebuah hubungan yang baru, yang segar, yang hidup, yang lebih dalam. Hubungan kita dengan Tuhan itu akan disegarkan, akan dipulihkan, akan dibangkitkan kembali. Cinta mula-mula yang mungkin pernah padam, yang lesu, kerohanian yang lesu akan tiba-tiba menyala-nyala kembali dengan sebuah gairah Bapak Ibu. Harapkan berkat ini saat Anda berpuasa. Juga berkat yang kedua, kalau kita berpuasa dengan esensi yang benar, pemahaman yang benar, sikap hati yang benar dengan kesungguhan, maka puasa seharusnya membuat kita ini menjadi lebih mudah dibentuk. Lebih selaras, lebih sejalan dengan kehendak dan rencana Tuhan. Karena pada saat kita berpuasa, kita sedang melatih daging kita untuk tunduk dan takluk dan meminta Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, puasa mendatangkan berkat karena pada saat kita berpuasa, kita sedang meminta agar Tuhan mempersiapkan kita untuk perkara-perkara yang akan Tuhan sediakan di depan. Tahun ini tahun yang luar biasa, jangan takut Bapak Ibu,
Percayalah bahwa tangannya akan selalu menyertai setiap kita. Dan mari kita sungguh-sungguh menanggapi seruan doa puasa yang dikumandangkan oleh gereja. Mari kita ikuti bersama-sama, bukan sebagai program, rutinitas ataupun sebuah keharusan. Tapi mari kita lakukan dengan kehausan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu. Meteraikan ya Tuhan dalam hati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, tahun ini Engkau menyediakan perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang luar biasa. Untuk itu bagian kami adalah memposisikan diri kami di hadapan-Mu. Menyatakan, memposisikan diri kami dalam kehendak dan rencana-Mu. Persiapkan kami Tuhan, untuk mendapatkan perkara-perkara yang Engkau sediakan untuk kami di tahun ini. Mari kita angkat hati kita dan pujian kita di hadapan Tuhan. Mari kita sembah Dia. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Hati kami haus, lapar akan Engkau. Jiwaku Haus kepadamu. Seperti tanah kering, seperti tanah kering, tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang Tuhan, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Berapa banyak dari Anda yang siap untuk berpuasa? Beberapa hari lagi kita akan memulai doa puasa kita. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Taruh satu tanganmu di dadamu seperti ini. Tuhan, aku berdoa untuk setiap jemaat yang hari ini mengikuti doa pagi ini ya Tuhan. Aku berdoa supaya Engkau mempersiapkan hati kami Tuhan. Untuk menanti-nantikan Tuhan, untuk menginginkan Tuhan, untuk memupuk dan mengembangkan kehausan, kelaparan akan Tuhan. Tahun ini kami tahu Engkau menyediakan perkara-perkara yang luar biasa. Kesetiaan-Mu tidak perlu lagi dipertanyakan dan diminta ya Tuhan. Tapi hari ini ya Tuhan, kami mau menyatakan di hadapan-Mu bahwa Engkaulah yang pertama-tama kami inginkan, kami rindukan di awal tahun ini Tuhan. Engkaulah bagian terbaik yang kami tahu tidak akan pernah diambil dari diri setiap kami. Oleh karena itu di awal tahun baru ini ya Tuhan, kami mau menyatakan dengan mengekspresikan kehausan, kerinduan, cinta kasih kami, keinginan kami untuk dekat dengan Tuhan. Melalui ibadah doa puasa ya Tuhan, kami berdoa biar sungguh-sungguh Engkau mendapatkan hati kami sepenuhnya. Engkau mendapatkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Dan satu permintaan kami Tuhan, kami tidak minta Engkau memberkati kami dan limpahkan. Kami tahu Engkau adalah Allah yang tidak pernah menahan pemberian yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Tapi satu hal yang kami minta Tuhan di tahun ini, jadikan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang-orang yang semakin menjadi penurut-penurut Allah, semakin mudah untuk dibentuk, semakin mudah untuk selaras, semakin sepakat dengan Tuhan, semakin menjadi mitra kerjanya Tuhan. Bagi kami Tuhan, Engkau sudah terlalu baik, terlalu amat sangat baik, memelihara, memberkati, menjaga, mencukupkan segala kehidupan kami. Bagi kami berkat yang utama yang kami kejar adalah diri-Mu. Kami rindu bawa setiap kami Tuhan mendekat kepada-Mu. Tahun ini kami meminta berkat rohani
yaitu kepenuhan, pengenalan yang makin dalam akan Yesus Kristus, kasih yang semakin bertumbuh dalam kepada Kristus, kerinduan yang semakin tidak pernah pudar untuk mencintai Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk mengabdi kepada Tuhan, dan kehidupan yang semakin dipakai menjadi alat di tangan-Mu Tuhan. Ini yang kami mintakan, lebih dari segala berkat jasmani, lebih dari segala macam kebutuhan duniawi. Kami mau menyatakan kebutuhan kami yang terutama dan terbesar adalah Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati, dan biar sungguh-sungguh dalam beberapa hari lagi ketika kami memulai, seluruh GMS memulai doa puasa 21 hari, biar Engkau disukakan akan ibadah doa puasa kami. Bukan sebagai sebuah program, bukan sebagai sebuah keharusan atau rutinitas, tapi pernyataan kehausan, kelaparan, kerinduan kami yang begitu besar akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur untuk doa pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan yang mengasihi Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa di doa pagi Sabtu depan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Happy New Year, selamat tahun baru. Dan mari kita sama-sama menyongsong doa puasa di depan tanggal 10 Januari sampai dengan tanggal 31. Mari ambil bagian di dalamnya dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.